Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan akhirnya melakukan ekshumasi terhadap jasad selebgram Ella Nanda yang diduga meninggal dunia karena sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di kota Depok. Polisi menangkap pelatih renang yang menganiaya seorang guru renang wanita di Kabupaten Asahan. Pelaku terancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Ratusan warga dan relawan kampanyekan kebersihan Sungai Deli dari sampah untuk pelestarian sungai. Informasi pertama, aparat Polres Metro Depok, Jawa Barat bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara melakukan ekshumasi terhadap jasad selebgram Ella Nanda Sariboru Hasibuan yang diduga meninggal karena sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kota Depok. Ekshumasi dilakukan untuk mencari petunjuk dan alat bukti dalam melengkapi penyelidikan untuk mencari penyebab kematian korban. Petugas dari Polres Metro Depok dan Polres Langkat serta tim forensik Polda Sumatera Utara melaksanakan ekshumasi jasad selebgram Ella Nanda Sariboru Hasibuan yang diduga meninggal dunia saat melakukan sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di kota Depok, Jawa Barat. Ekshumasi dilaksanakan di pemakaman keluarga di Jalan Lintas Sumatera Medan Aceh, tepatnya di Kelurahan Alur 2, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Sejumlah petugas kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi pemakaman. Sebenarnya ekshumasi akan dilakukan pada Jumat pekan lalu, namun ditolak oleh pihak keluarga Ella karena antara pihak keluarga dan klinik kecantikan sudah berdamai. Kasat Reskrim Polres Langkat mengatakan ekshumasi dilakukan untuk mencari petunjuk dan alat bukti dalam penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban. Ini kami dari Polres Langkat mendampingi teman-teman penyidik dari Polres Metro Depok akan melaksanakan kegiatan ekshumasi terhadap kuburan almarhum Ella Nanda Sari Hasibuan, yang dimana kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan menjadi korban dari diduga kegiatan malpraktek yang terjadi di salah satu klinik kecantikan di Depok yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2024. Adapun maksud tujuan melaksanakan kegiatan ekshumasi ini adalah dalam rangka untuk mencari petunjuk dan alat bukti yang sangat penting bagi penyidikan guna untuk mencari tahu penyebab kematian. Latar belakang kegiatan kita ini adalah hasil koordinasi dari Polres Metro Depok dengan Polda Sumatera Utara. Dalam hal ini pengamanannya dilakukan oleh Polres Langkat. Atas perintah Bapak Kapolres Langkat, AKBP David Tri Prasojo, kami jajaran Reskrim Polres Langkat mendampingi kegiatan ekshumasi ini. Nah, untuk penolakan dari masyarakat, siogianya kami sudah berkoordinasi dengan pihak keluarganya dan kami sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Nah, untuk hasil labnya dibawa kemana, Bang? Untuk hasil labnya nanti akan dipergunakan oleh penyidik dari Polres Metro Depok untuk dijadikan alat bukti. Sementara itu, Wakasat Reskrim Polres Metro Depok mengatakan pihaknya sudah memeriksa 13 orang sebagai saksi. Tim kita ada beberapa tim orang dibantu dari khusus dan anggota melakukan ekshumasi dalam rangka proses untuk penyidikan. Saya kira itu nanti mungkin tim forensik akan langsung melaksanakan ekshumasi. Pak, terkait ini Pak, ada berapa saksi yang sudah diperiksa? Ada 13 saksi. Penambahan pemeriksaan lagi nanti Pak habis dari sini? Maksudnya kepada siapa? Saksi-saksi lain, apakah akan diperiksa lagi? Iya, udah pasti nanti ada langsung pemeriksaan mungkin ya, korban dari keluarga korban kita lakukan. Terkait pelaksanaan ekshumasi ini, pihak keluarga yang berada di lokasi pemakaman tidak bersedia memberikan keterangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Video peristiwa pembakaran sejumlah gubuk di area perkebunan di lingkungan Air Riung, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu beredar luas di media sosial. Kepala lingkungan setempat mengatakan warga membakar tempat tersebut karena diduga menjadi lokasi perjudian dan transaksi narkoba. Resah dengan aktivitas
aktivitas perjudian dan narkoba, puluhan warga menggerebek dan membakar lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba dan aktivitas perjudian di lingkungan Riung, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Menurut Kepala Lingkungan setempat, tempat yang menjadi sasaran penggerebekan itu sudah beroperasi selama 1 bulan terakhir. Belakangan sejumlah warga juga mengaku telah kehilangan motor, telepon genggam, uang, dan barang berharga. Kami lapornya ini sama Babinsa, Babin Kantikmas. Jadi memang orang itu pun ditanggapi orang itu, cumanya nggak bisa lah dia apa warga itu kan. Jadi ini nggak ada pala unsur yang di niat mau pembakaran, ini nggak. Spontan aja itu ke pembakaran gitu itu. Karena resa masyarakat sudah banyak kehilangan. Itu tempat itu sudah lama, Pak? Kira-kira sebulan lewat lah itu, lebih kurang itu lah sebulan. Itu digunakan untuk apa, Pak? Tempat itu, Pak? Kalau ceritanya kok nomor apa? Barang-barang gitulah. Kalau tapi cerita anginnya itu narkoba kudu dari situ. Sebelum peristiwa ini terjadi, warga sudah beberapa kali melaporkan aktivitas perjudian dan transaksi narkoba kepada aparat Kamtipmas setempat. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Polisi menangkap pelatih renang yang menganiaya seorang guru renang wanita di Kabupaten Asahan. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Korban yang ditendang pingsan hingga terjatuh ke dalam kolam renang. Peristiwa penganiayaan seorang guru olahraga wanita di kolam renang di Kabupaten Asahan viral di media sosial. Dalam rekaman itu terlihat korban dan pelaku terlibat ketegangan hingga berujung kontak fisik. Korban berusaha bertahan dari serangan pelaku. Namun tendangan pelaku yang mengarah ke bagian alat vital korban mengakibatkan korban pingsan dan tercebur ke dalam kolam renang. Penjaga kolam yang melerai perselisihan keduanya langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Menurut korban, peristiwa itu bermula saat korban membawa anak didiknya untuk berlatih di kolam renang. Kemudian saya mendekat ke posisi anak yang telah diturunkannya tadi. Habis itu dia mengatakan sama saya, pelatih monyet, emang pelatih monyet kau gitu. Kemudian itulah yang terjadi, dorong-mendorong. Setelah itu dia melakukan tendangan dan saya melakukan perlawanan juga. Setelah itu saya sudah dilerai dengan penjaga kolamnya dan menepi ke pinggir kolam, mengambil tutup telinga saya yang jatuh. Kemudian dia datang lagi dan menendang ke arah alat vital saya. Dan setelah dia tendang, saya sudah tidak sadar lagi dan nyemplung ke dalam kolam. Posisinya. Kak, untuk hasil keterangan dokter apa, Kak, dengan gejala Kak dia? Ya, hasil visumnya ada pembengkakan di daerah vital, kemudian ada lebam. Polisi akhirnya menangkap Jaima Si Mare-Mari, pelatih renang pria tersebut. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolres Asahan AKBP Afdal Juainidi, penganiayaan tersebut berawal dari rebutan tempat untuk latihan di kolam renang. Polisi juga sudah memeriksa 4 orang sebagai saksi. Pelaku terancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Asahan.